Pencemaran laut, Pencemaran sampah laut ini nggak baru bangun atau bagaimana? Coba bisa tunjukkan kameranya. kelihatan nggak, Pak? Ya, saya bicara bukan pencemaran laut, saya bicara pencemaran sampah laut. Karena kalau bicara pencemaran laut, itu bukannya sampah. Pencemaran laut, menurut Kasih saya, praktikum ini kan. saya bingung. Perbedaan Kok bingung? pencemaran laut sama pencemaran sampah Apa laut. yang bingung? Tahu sampah kan? Apa? Tahu sampah kan? Tahu, Pak. Laut tahu kan? Tahu, Pak. Nah, udah. Kalau kita berbicara pencemaran sampah laut, kemudian itu apa sih sebetulnya itu? Nggak serem-serem banget pertanyaannya juga. Nggak saya suruh buat rumus, nyelesain persamaan, kan nggak gitu. Pencemaran sampah laut atau marine debris, menurut saya, itu bisa dilakukan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut, Pak, yang mengakibatkan dampak buruk sedemikian rupa untuk seperti kerusakan pada kerusakan kehidupan laut, sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia, serta gangguan juga terhadap kegiatan di laut, termasuk penangkapan ikan. Ya, oke. Instrumen juga. Apa kira-kira komentar atau pandangan Rizky terkait dengan sampah yang ada di laut, yang ada di wilayah Indonesia? Dari sisi ilmu kelautan. Menurut Di Indonesia ya, kita bicara Indonesia nih. ya, Pak, Apa sih masalahnya? Kemudian apa yang terjadi? Komentar Rizky lah terkait dengan sampah laut yang ada di Indonesia. komentar saya menurut sampah laut yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia seperti itu cukup parah, Pak, karena menurut saya kesadaran setiap manusia di Indonesia juga belum cukup tinggi tentang tanggung jawab tentang itu, Pak. Jadi masih bisa berdampak terus buruk untuk kedepannya, Pak. Saya merasa belum ada perubahan yang sangat signifikan tentang itu. Artinya sampah laut di Indonesia parah gitu. Menurut saya parah, Pak. Kira-kira Rizky pakai indikator apa melihat ini parah? Um, dari beberapa jurnal yang tugas-tugas yang pernah saya baca juga banyak tumpahan minyak seperti itu, Pak. Loh, ini sampah nggak bicara sampah. Pak, ya, Pak. Ini masih belum connect ini, belum cuci muka kayaknya Rizky ini. Iya, Pak. Maaf, Pak. Eh? Enggak, Pak. Saya dari tadi udah bangun. Apa nih? Apa indikasi yang Rizky gunakan menyatakan bahwa pencemaran sampah laut di Indonesia ini parah? Gitu. Kan ada teman pengen tanya aja. Kan kita nih mahasiswanya akademisi nih. Jadi apa namanya agen perubahan gitu kan. Jadi tahu ini, berarti kritis lah gitu. Kira-kira bisa mengkritisinya di mana salah ini. Kalau kita lihat data ini ternyata begini gitu loh. Kira-kira gimana Rizky? Kira-kira menurut saya masih perlu ada penanganan, Pak. Nah, pertanyaan saya tadi itu kan Rizky bilang pencemaran laut di Indonesia ini parah, bahkan mungkin akan bisa lebih parah lagi ke depan. Nah, kira-kira indikasi yang Rizky gunakan menyatakan bahwa pencemaran laut di Indonesia ini parah apa kira-kira? Saya kan pernah beberapa kali ke pantai juga, Pak, di sekitar sini. Saya merasa juga itu banyak sekali pantai-pantai yang udah mulai tercemar seperti itu, Pak. Ya, kalau tercemar ya, kalau parah kira-kira gimana? Kalau tercemar ya, ada sampah di laut iya.
Jangan kita nggak ngelola sampah sendiri. Pohon yang ada di pinggir pantai aja bisa menghasilkan sampah, dia ada organik dan sebagainya. Ada daun, ada ranting kayu jatuh, itu pasti ada sampahnya itu. Tapi yang saya lihat saya lihat langsung itu banyak sampah-sampah dari manusia Pak, dari apa yang dikonsumsi sama manusia gitu, plastik yang tidak bisa terurai di laut Pak. Nah kalau kemudian parah itu di mana parah? Apa? Parah itu tadi indikator parah itu apa? Kemudian tadi kalau ada parah, ada yang tidak parah, ada cukup parah, ada yang baik, gitu kira-kira kan? Iya Pak. Kemudian kemudian lanjutannya Rizky bisa berkomentar bahwa kemudian ini akan semakin buruk gitu loh. Berarti ada indikasi nih. Apa ini yang digunakan dikasih kok bisa komentarnya bisa semakin buruk gitu kira-kira. Mungkin indikator salah satunya bisa jadi banyaknya hewan yang mati tercemar, seperti waktu diteliti ada banyak isi plastiknya gitu Pak. Yang mana ini hewan yang mati tercemar? Hah? Gimana Pak? Yang mana nih mati tercemar nih? Saya bingung Pak. Rizky, ini mana juga nih? Nggak ada yang salah. Saya nggak menyalahkan komentarnya Rizky. Cuma saya ingin tahu saja perspektifnya Rizky ketika ngomong parah. Ini apa kira-kira nih? Siapa tahu Rizky punya data. Kemudian mungkin akan menjadi lebih parah lagi. Kira-kira Rizky punya indikasi apa ini? Ada apa ini kok indikasinya bisa semakin parah? Gitu. Jadi saya ingin tahu. Bukan berarti pendapatnya Rizky itu salah, enggak. Ya, jadi nggak ada yang salah di sana. Cuman mungkin jika kita menyampaikan pendapat, kira-kira ini saya tahu apa ini? Pandangannya terkait dengan sampah non organik misalnya. Apa yang terjadi entah itu dari pemberitaan, entah itu dari jurnal, ya, atau bahkan mengalami sendiri misalnya, ya. Yang berapa selesai? Yang tidak diperlukan. Diki Septiadi. Terima kasih Rizky. Aduh, masuk angkatan kita. Diki Septiadi. Diki. Silakan kameranya Diki. Halo Diki, ya. Diki di mana nih Diki? Di kosan Pak. Kosan di Bali? Iya Pak, di Bali Pak. Asal dari mana Diki? Dari Pak, Sukabumi. Oh, Sukabumi. Sukabumi punya pantai? Ada Pak. Bagaimana pantai kalau dilihat dari sampah? Di sana untuk kesadaran masyarakatnya masih belum Pak terhadap sampah gitu. Bagaimana? Masyarakat yang masih membuang sampah ke pantai gitu Pak, ke laut, ke sungai. Langsung ke pantai? Ya ada Pak, sebagian di wilayah tertentu tapi Pak. Oh, bukan Diki ya? Bukan Pak, kan saya di Bali Pak. Nah, waktu di Sukabumi maksud saya. Oh, masyarakat sana Pak, ada sebagian. Sampah apa yang banyak? Kalau sampah yang banyak paling sampah bekas makanan ringan, botol plastik itu Pak. Kalau bisa dikomentari masalah sampah laut di Sukabumi, ya, dari hulu sampai hilir kira-kira seperti apa? Bisa diceritakan? Atau komentar langsung dari kalian? Mungkin kalau dari komentar mungkin dari masyarakatnya sendiri itu pun kurang care tentang sampah gitu Pak. Jadi kesadarannya agak cukup kurang sehingga membuang sampahnya jadi sembarangan. Bahwa nanti aja ke laut kok pasti hilang, mungkin gitu Pak. Karena kesadaran. Kalau sistem pengangkutan sampah ada di sana? Pengambunan sampah tahu saya ada. Pengangkutan. Oh, ada Pak. Dilayani seluruh desa ada di Sukabumi?
Kalau untuk seluruh desa saya kurang tahu Pak. Itu Kalau di tempat saya ada sih Pak, 3 hari sekali. keluarganya Diki, sampahnya di Kalau pembuangan akhirnya saya kurang tahu Pak. Diki, sampah yang di rumah Diki yang di Sukabumi, kan dengan keluarga tinggalnya kan? Oh iya Pak. Ya, sampah yang di keluarganya Diki itu dibuang kemana? Dia sistem pada besar aja kayak gitu. Ada tuh sinyalnya kan? Ya sinyalnya juga. Tapi kan Bugis masih dia masih halus gitu. Jadi aku yang foto aja ya. Mungkin kalian kan untuk langganan diangkutnya berapa kali seminggu? Langganan diangkut minggu 2 kali Pak. Seminggu bukan udah numpuk itu sampah. Kak Eka. Iya, truk sampah Pak. Si Eka pindah. Nggak numpuk itu sampah. Tiga hari sekali diangkutnya. 3 hari itu nggak numpuk sampah. Lumayan numpuk sih Pak. Kan pakai trashback Pak. Ya kita tahan banting. Tahan banting kali di Itu nggak dipilah ya. Tidak Pak, digabung semua. Iya sangat sakit. Jauh dari pantai Diki tinggalnya. Rumah saya lumayan jauh Pak. Sekitar 30 menit. Kayaknya kalau memang hujan Jadi kalau tetangga buang sampahnya di mana? Kalau dari kecamatan saya sama Pak, dikumpulin gitu Pak. Ntar dari kecamatan apa dari desanya tuh diambil gitu. Ada petugas yang ngambil. Kalau dilihat di lingkungannya Diki di sana, di lingkungan di got dan sebagainya banyak sampah nggak? Kalau di got masih ada sih, Pak sebagian. Itu kira-kira kemana laginya tuh yang sampah-sampah di got? Desember. Welcome. Gimana Pak? Kira-kira kemana itu larinya sampah-sampah yang ada di got? Sampah-sampah yang ada di got masih terbengkalai, kadang ada yang suka dilihat Pak. Baik. Diki. Terima kasih. Kok hilang? Ya, Sinyalnya hilang. materi Wah sinyalnya tidak benar bunda. buat 2014 sampai saat ini kita masih terus melakukan, karena kita di akademisi, kita basis kita adalah data itu adalah dari hasil penelitian itu dilakukan dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kita melakukan pemantauan, monitoring, assessment terkait dengan sampah yang dari laut hampir wilayah di seluruh Bali, dan juga ada Satker kelasnya. Bahkan pada angkatan ini juga sedang mengambil skripsi tentang sampah laut, dan isu ini menjadi sangat penting sekali, dan kita juga punya kolaborasi dengan banyak institusi sebenarnya yang ada di internasional, dengan Australia, dengan Inggris, Thailand, dan bahkan di Indonesia juga kita berkolaborasi juga dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia. Ini salah satu yang kita lakukan di Satu ini. Sebelum ke sini Tapi aku lupa bapaknya masih banyak banget ya. Bapaknya tuh cepet yang ngomong suasana hati. Sejak si kuratring kan persiapan dia.
Jangan gitu. Sehari nggak Baik, sih? ini sebentar ada materi yang dasar dulu. Harus. Ya itu kan suara kita persiapan misalnya. Itu nggak pakai buka, nggak pakai gini, nggak pakai buka, nggak pakai sahur. buka, nggak pakai sahur. Sebenarnya Sehari. sehari pun. 1 Januari Cok. Lagi banyak-banyak tahun 31-nya Kimabo habis itu Oh apa? Sehari. Biasanya sampai jam 6 pagi besoknya ada kan. Kira nggak? Ya itu dah. Oh dia Tapi ya pakai jam ya? kekuatan banyak BL. Makan. Cuma ngangkat-ngangkat. Dari malam pergantian tahun. habis itu sampai jam 6 pagi Sampai jam 6 pagi. Ya. nggak ada gitu. Aku belum pernah sih puasa Parah soal. Puasa ya dibilangin malah buka dagang. Emang dia ngumpul di lapangan buat dagang. Oh, Itu kayak kalau di Tabanan dulu, aku nyepinya jalan Santing. Pokoknya semua orang tuh ninggalin rumah, jalan-jalan kita keliling jalan raya tuh kan sepi tuh. Terus setelah itu mereka gelar drag makanan gitu dah di setiap jalan tuh. Dia makan dah. emang mereka kayak Baik, bisa dilihat. di depan rumah. Tahu kan lapangan di sana dia ngumpul di lapangan. Iya, bilang kenapa? Kenapa? Oh, Mbak Emi kasih dah. Apa aja? Sasaran nah ini kan salah satu yang menunjukkan Anjay, bagaimana materi KG saudara guys. terkait dengan masalah sekali masalah ya tadi di kesadaran masyarakat kalau ini masih tetap belum berubah, artinya ya memang kerusakan lingkungan kita akibat dari sampah laut ini akan menjadi semakin parah ke depan. Ya kalau kita lihat ini adalah salah satu indikasi yang bisa kita gunakan. Bagaimana tempatkan larangan materiku yang sampah kelima AGU pada satu tempat, tapi malah sampahnya banyak sekali di tempat webinar tersebut. sekali. Nah ini kan satu ironi sebenarnya bagi kita. Ini adalah tantangan kita sebagai mahasiswa tentunya nanti yang paham sekali terkait dengan ekosistem, sistem ekologi yang ada di pesisir maupun laut, yang semuanya akan terdampak jika sampah tidak dikelola dengan baik dan kemudian sampah-sampah tersebut masuk ke habitat kita seperti tadi disampaikan ada terumbu karang, ada mangrove, ini adalah mangrove, kemudian misalnya seagrass. Jadi itu akan mempengaruhi produktivitas perairan dan juga akan mempengaruhi produktivitas sumber daya perikanan kita. Dan ini tentu akan mengancam ketahanan pangan, ketahanan pangan maupun keamanan pangan dari sumber daya dari yang bersumber dari laut. Nah ini merupakan tantangan kita bersama. Lebih-lebih kita berada atau belajar pada nggak mau masuk nih bidang aku. ilmu kelautan. Masa? Nggak mau masuk. Kalau tadi Ada yang di TikTok berkaitan dengan yang definisi 300 nah, aku beli si itu, aku udah beli sampah yang laut, bagus. jadi Nggak mau masuk ke iPhone. marine debris, marine litter ini sama saja. Jadi itu didefinisikan sebagai persistent solid material, jadi Kalau yang materi bawaan dari iPhone-nya itu sampah baru dia padat bisa 12 sebenarnya jam. atau materi yang ngasih gitu ya. Yang Mi Samsung. ya, makanya mahal. yang memiliki Sampai 12 jam. Jadi kemampuan untuk tinggal yang cukup lama pada perairan dan sangat susah untuk terdegradasi, baik dia hasil dari pengolahan ya di pabrik dan sebagainya dan masuk ke laut secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja ya ditinggalkan. Bukan hanya terkait dengan lautnya saja, tapi juga kalau kita bicara danau ini juga masuk dalam kategori marine debris ya. Dia juga masuk ke dalam marine Kita udah debris. 40 menit. Udah Nah, sejam. masalah sampah laut. Udah sejam. Kalau kita melihat Sekarang wilayah Asia Timur seperti Australia, Kamboja, Cina, Indonesia, dan lainnya,
Coba kita Ini beli kita memiliki beberapa tantangan. Misalnya di Indonesia, kita masih bermasalah dengan tingkat kesadaran masyarakat, ya tadi disampaikan tingkat kesadaran masyarakat, termasuk di dalamnya juga pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan, ya pemerintah, yang juga pemimpinnya, dalam hal inilah policy makernya, ya policy makernya atau decision makernya. Kalau kita bicara policy maker atau decision maker ini kan terkait dengan political will, ya, terkait dengan political will. Jadi memang kemauan politis, ya, baik oleh pemerintah maupun oleh mereka yang saat ini duduk di legislatif. Kita juga memiliki keterbatasan data dan berkembang prioritas masyarakat yang makan cukup, tempat tinggal yang layak. Nah, ini ketika itu menjadi prioritas, mungkin yang lainnya tidak menjadi perhatian yang serius sebelumnya. Padahal kemudian ketika kita bicara sampah, ini juga akan terkait dengan masalah kesehatan masyarakat dan juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sendiri. Nah, ini sebenarnya agak susah memulainya dari mana kalau ketika kita bicara tataran Indonesia sebagai sebuah negara yang masih berkembang. Jadi ini juga masalah. Kita juga di Indonesia memiliki kompleksitas wilayah geografi, karakteristik yang berbeda, adat budaya yang berbeda dari barat sampai timur, ya. Jawa memiliki karakteristik yang berbeda. Di Jawa sendiri juga memiliki karakteristik yang berbeda. Sumatera, bahkan kalau kita bandingkan dengan Papua misalnya, tentu juga penanganan masalah sampah ini juga berbeda. Polisi-polisi yang bisa diberikan, efektivitas pengurangan sampah juga akan menjadi berbeda. Nah, pendekatannya itu pendekatan teknologi juga menjadi penting, tapi pendekatan karakteristik masyarakat yang ada di dalamnya dapat mensukseskan penggunaan teknologi juga menjadi sangat penting. Kerjasama koordinasi yang juga menjadi masalah, ya, jadi barrier, ya, di kalangan, ya, sebenarnya. Kemudian apa gapnya? Ini juga terkait dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Nah, ini juga menjadi isu, ya. Penegakan hukum itu juga sangat lemah. Kita sudah memiliki peraturan perundang-undangan, tapi dia menjadi semacam bisa bekerja dengan baik karena tidak ada penegakan hukum. Penegakan hukum juga melihat keadilan, kan, keadilan sosial. Nah, ketika masyarakatnya masih belum sejahtera, untuk makan dan susah, bagaimana kemudian kita bisa memberikan hukum untuk urusan membuang sampah sembarangan misalnya. Sangat tidak tidak bisa dihadapkan head to head antara Indonesia dengan Singapura misalnya. Singapura dia sudah tidak berbicara masyarakatnya bisa makan, tapi sudah dalam tahap peningkatan kualitas hidup. Gitu. Ya ini tentu tantangan, bukan berarti Indonesia tidak bisa, harus bisa dan pasti bisa. Tapi itulah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian dari ini merupakan laporan dari United Nations of Environmental Program. Di dalamnya juga terkait gapnya kita tidak memiliki trajectory model yang bisa menunjukkan bagaimana pergerakan sampah yang ada di laut. Kemana dia sampah-sampahnya bergerak? Dari mana sumber sampahnya? Apa dampak sampah bagi ekosistem, terumbu karang dan sebagainya? Nah, ini juga masih menjadi permasalahan kita. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah mendesain badan atau lembaga yang jelas yang bertanggung jawab terhadap itu. Ya, melalui rencana aksi nasional
melalui peraturan presiden terkait dengan penanganan atau pengurangan sampah plastik ke laut sebesar 70% di tahun 2025, maka telah dibentuk kemudian task force itu program pengurangan sampah laut melalui Kemenko Marves. Ya, kemudian terkait dengan campaign peningkatan secara koordinasi dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Kadek Beni Wirayuda. Kadek Beni Wirayuda. Hadir, Pak. Ya, silakan. Pas langsung banyak aja. Nggak ada suaranya. Kadek Beni Wirayuda. Iya, Pak, saya, Pak. Bisa di depan kameranya. Baik, Kadek Beni. Apa komentar dari yang sudah Bapak berikan 2 slide itu? Jadi di apa sih? Modelannya? Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Apa komentar yang bisa diberikan dari 2 slide yang sudah Bapak berikan? Tentang apa? Bilangnya slide yang apa? Belum dimut. Halo? Kadek Beni, bisa dengar suara saya? Sedikit terputus-putus, Pak. Jadi komentar tentang masalah sampah di laut nih, Pak. Ya. Ya, yang 2 slide yang saya sudah berikan itu komentarnya apa? Bagus. Baik. Saya sudah berikan 2 slide tadi. Komentarnya apa? Jadi menurut saya tentang pemodelan mikroplastik tersebut itu Saya belum bicara mikroplastik. Saya berikan 2 slide, ada slide pertama dan slide kedua. Apa komentarnya? Tiba-tiba ke mikroplastik. Mana kayak gini sih? Slide pertama penyumpaan. mohon maaf, Pak. Kedua. Jadi menurut saya tentang sampah di laut tersebut itu dari masyarakat sendiri masih kurang. Saya nggak pernah bicara tentang. Saya bicara tentang slide yang tadi ada definisi, ada masalah foto, ada masalah better gap dan needs yang kita sampaikan tadi. Itu apa komentarnya? Mesti jadi sih. Kabur yuk. Saya ada kabur ternyata duluan. Jangan bareng-bareng. Ya. Ambil lagi dulu kabur. Jadi sampah laut itu Ini tuh kayak izin ke toilet rame-rame. materinya sangat padat, itu memiliki kemampuan untuk tingkat cukup lama dan perairan sangat sulit untuk terdegradasi. Jadi sampah itu masuk secara langsung dan tidak langsung maupun sengaja maupun tidak sengaja. Masalah sampah laut itu yang bertanggung jawab, terus penegakan hukum yang lemah, ekonomi masyarakat yang tidak bisa menukar sampah dari sumber Dari terhadap ekosistem ada. tadi yang Pak sampaikan itu komentarnya apa? Saya nggak suruh kadek untuk membaca, itu kan baca dari teman kayaknya itu. Jadi menurut saya tuh bagus, Pak. Jadi terutama tuh slide pertama yang menunjukkan tentang pemantauan yang dari tahun 2014 itu sampai sekarang bekerja sama dengan banyak instansi.
Terus yang lainnya. Terus dari pemodelan marine debris ini kita mengetahui pentingnya buat dilakukan sebuah analisis dalam pemodelannya. Apa pentingnya? Tiara pembukaan kelas. Mohon izin Pak, apa nih? Apa pentingnya? Nah, enak sih makannya kayak gini. Aku tak beres makannya. Aku tak beres. Jadi pentingnya itu kita bisa mengetahui tentang sampah yang ada di laut karena sampah ini tersebut berdampak besar bagi ekosistem yang ada di laut. Enggak, apa gunanya model? Apa pentingnya? Kan tadi ngomongin model. Jadi penting model untuk apa? Lihat aja sampah juga kan sudah cukup. Ngapain buat model? Kalau cuman mau tahu aja. Kalau aku dulu aja. Tiba-tiba kiam kita. Di HP, di laptop. Jadi kan dalam melakukan pemodelan ini untuk bisa kita mengolah terus menanggulangi dan juga menanggulangi resiko yang diakibatkan oleh sampah itu. Terus mengetahui sebab dan akibat dari pencemaran sampah di laut pada suatu daerah. Jadi pentingnya kita menganalisis sampah tersebut. Oke. Ini lagi tadi. Jadi setelah ini Bapak ada Bapak ya? Ini kan berapa belas sebelum lanjut panjangnya? Ada yang berikan komentar dari apa yang sudah Pak sampaikan? 125 dong, sekarang 135. Tadi itu yang berapa? Tadi 144. Iya. Memberi komentar. Ya. Baik, tadi Bapak telah menjelaskan pengertian dari marine debris itu yang kemudian itu adalah material solid yang dalam perairan secara tidak sengaja yang memiliki dampak besar terhadap Maaf suaranya agak putus-putus ya. Bagaimana Bapak? Mohon maaf Bapak, internet saya. Ya, saya ulang sekarang. Oke, baik. Tadi Bapak telah menjelaskan pengertian dari marine debris itu apa, itu material solid yang masuk ke dalam perairan yang bisa bertahan lama, yang masuk secara sengaja ataupun tidak sengaja yang memberi dampak secara luas terhadap ekosistem. Lalu Bapak telah menjelaskan apa saja masalah-masalah sampah yang ada di Indonesia, di mana di Indonesia itu masih banyak sekali masalah. Jadi yang pertama itu tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia tentang sampah yang ada di laut itu sangat kurang, padahal Indonesia sudah punya undang-undangnya, tidak ada Bapak katakan, tapi low political will, artinya pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia itu kurang tegas. Artinya di sini kurangnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu juga masih kurangnya penelitian tentang sampah yang ada di laut, masih tidak adanya model pergerakan sampah, dari mana ke mana sampah itu berasal dan kemana
mana kemana sampah itu bergerak itu kita belum ada dan waktu satu juga kayak dibutuhkan untuk mendorong sulit penanggulangan sampah yang di laut itu juga belum ada penanggulangan. Nah, itu dampak bagi ekosistem juga belum dilanjut jadinya kita masyarakat Indonesia itu masih banyak sekali permasalahan. Bapak gitu. Halo, hilang suaranya Halo, putus. Ya, tadi maksudnya memberikan komentar ya. Ya, tadi saya memberikan komentar tentang permasalahan sampah yang Ya. di Indonesia. Ya baik, terima kasih nanti bagus sekali kalau sudah bisa menulis semua itu. Ada pertanyaan? Yang lain? Ya, silakan, Pak. Baik, jika tidak Ada, Pak. Iya, siapa? Niko? Ada. Iya, halo, siapa? Halo. Ya baik, kalau tidak ada lagi, Bapak sudah kirimkan link absen untuk Sudah, Pak. ini. Siapa ini? Nah, 1929. Pandai. Bukan. Siapa? Suaranya pandai. Panas. Tapi Oh, kok ada suaranya ya? MD. Silakan isikan link absen ya. Pak sudah berikan absennya. Bapak Tuliskan akan resume tutup kuliah hari ini, link absen anjir. tersebut Tuliskan resume kuliah hari jam ini. 12 atau jam 11.55. Jadi silakan dibuka link absennya. Bapak akan tutup link absen tersebut jam 11.55. Begini di mana? Ya. Link absennya Bapak akan buka lagi sebentar dan akan Bapak tutup jam 11.55. Sudah bisa dibuka? Ya, kan udah bilang tadi. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ngerain Belum bisa aja. diisi sepertinya ya. Itu kan ini bahas mengenai materi. Baik. Demikian dulu untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Lagi sebentar link absen tersebut akan Bapak buka dan setelah 10 menit akan Bapak tutup kembali. Baik, demikian untuk hari ini. Bapak akan tutup Sama, Pak. siang. Pak ini nggak bisa. Siap, Pak. Terima kasih. Semua Pak. Terima kasih, Pak.